Perkenalkan, nama saya Nurinda Alfiana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini aku sudah bersama dengan wanita sosok inspiratif tentunya buat kita semua, khususnya bagi kalian kaum wanita. Nah, mungkin bisa dikenalin dulu nih, ini dengan siapa? Hai teman-teman, perkenalkan aku Ajrina Syafni, biasa dipanggil Nana. Oke, kalau boleh tahu, jadi panggilannya Coach Nana ya biasanya orang-orang manggilnya. Oke, kalau mungkin boleh diceritain nih Coach Nana saat ini kesibukannya apa sih akhir-akhir ini gitu? Jadi kesibukan aku akhir-akhir ini, aku jadi personal trainer mengajar di Wizon Gym Studio yang ada di Godean. Nah, sehari-harinya aku ngajar di sini 1 sampai 10 rata-rata member per hari, dan salah satunya Kak Ana. Betul banget. Oke, jadi Coach Nana ini mayoritas yang dilatih ini perempuan-perempuan Iya, ya? betul. Oke, mungkin kali ini kita bakal lebih jauh lebih sharing ya Coach ya. Gimana sih perjalanan Coach Nana kok bisa sampai jadi PT atau yang lainnya mungkin? Oke, jadi awalnya itu dari Corona itu BB aku 60 kilo, memang ada bibit-bibit naik berat badan, dan Corona itu kan kita nggak ngapa-ngapain, di rumah aja, tugas juga lewat Zoom dan lain meeting, itu kan lewat online, jadi makan tidur, dan belum kenal olahraga. Jadi tahun 2022 itu aku sama sekali, 2022 ke atas sama sekali nggak kenal olahraga, dan nggak ada planning untuk hidup sehat, merubah pola hidup. Nah, setelah itu naiklah 20 kilo pas Corona itu, selama Corona naik 20 kilo karena suka bikin jajanan, karena kan dulu viral ya di TikTok. Terus naik 20 kilo, ketemulah ada mentor dulu di kerjaan dulu mentor, kayak konsultan turun BB dan naik BB, jadi juga beliau membantu untuk program semua orang, wanita dan pria gitu. Oke. Nah, Kalau boleh tahu dulu, maaf ya sebelumnya, berat badan tertinggi nih yang Coach Nana alamin itu berapa sih? nah itu aku naik 84 kilo dari 60 kilo, 24 kilo gitu. Karena ya memang kebanyakan jajan Iya, itu ya, betul. itu kan jadi bikin mager, Iya, betul, harus ngapain, jadi pengennya makan aja. Oke, mungkin ini aku ada sedikit beberapa pertanyaan ya Coach, mungkin Coach Nana bisa jawab. Apa sih yang membuat Coach Nana ini termotivasi pada saat itu, ketika Coach Nana ini bisa punya berpikiran detik itu juga saya harus berubah gitu, tuh apa sih Coach? Lebih ke dulu tuh orang tua, jadi orang tua yang pertama kok badannya tambah gede, anak satu-satunya, jadi ya mungkin kok gini ya gitu. Terus aku awalnya itu ya udahlah, besok ada waktunya gitu, ya udah aku mulai self love, mulai mencintai diri sendiri, tapi dengan cara yang salah, menerima gitu loh, kayak aku tuh udah kelebihan berat badan, ya udah nggak apa-apa, aku cinta diriku sendiri, padahal kan enggak. Cinta diri sendiri itu kan menjaga badannya, mungkin yang cewek bisa lebih langsing, dan pakai pakaian itu bisa terlihat lebih bagus gitu. Nah, motivasinya itu dari orang tua dan diri aku sendiri, karena kebetulan dulu juga dibully juga gitu, karena kelebihan berat badan gitu singkatnya Kak. Jadi lumayan kompleks ya, yang sehingga bikin motivasi Coach Nana buat berubah lebih baik gitu ya. Oke Coach, mungkin pertama kali apa sih pertama kali yang Coach Nana lakuin buat berusaha merubah pola hidup Coach Nana itu? Salah satunya itu dengan lihat mungkin progres orang lain, supaya kita lebih termotivasi, lebih semangat, kalau dia bisa, aku juga bisa, walaupun kan ngejalaninnya pasti berat
gitu. Dan terus misal kita lagi diet atau lagi memulai hidup sehat, pastikan di sekitar kita itu nggak semuanya mendukung. Nah itu nggak apa-apa banget, kita tetap harus jalan ya. Hidup kita kan kita sendiri yang menentukan, jadi tetap aja di pilihan kita gitu. Oke. Nah tadi Coach Nana kan menyinggung soal diet nih. Nah ada nggak sih Coach ketakutan terbesar Coach Nana pada saat itu, pada pas Coach Nana pertama kali memulai langkah dietnya, terutama masuk ke dunia gym? Ketakutanku ya kalau umumnya takut gagal ya, takut BB-nya nggak turun, dan itu ada masanya, ada masa stuck, ada nggak turun juga, tapi terus tetap melakukan, tetap on track, tetap makannya diatur, dijaga, terus proteinnya juga harus cukup. Nah, sering-sering baca baca artikel gimana sih caranya turun BB biar nggak pingsan, biar nggak pusing dan lain-lain gitu. Terus awal masuk dunia gym itu setelah turun BB Kak, malahan baru kenal gym gitu. Oh, jadi sebelumnya itu Coach Nana diet pribadi kah atau bagaimana? Ya, dibimbing sama ikut komunitas, dan sebisa mungkin kalau kita diet itu ada komunitas yang mengelilingi kita. Jadi kan satu visi, satu misi kan, pengen turun BB, naik BB. Jadi ada yang mendukung kalau kita lagi nggak semangat, lagi capek dietnya, jadi ada yang menyemangati. Nah sebisa mungkin join atau ke ruang yang bisa mendukung kita gitu. Oke, pada saat perjalanan Coach Nana diet nih sampai sekarang, ya bisa dibilang sudah mendapatkan tubuh idealnya lah ya. Itu ada nggak sih momen-momen pengen menyerah? Nah, ketika di masa-masa Coach Nana pengen menyerah itu, apa sih yang bikin Coach Nana bangkit lagi? Atau karena siapakah? Atau karena apa gitu mungkin? Kalau aku sendiri itu karena aku suka Korea, jadi aku pengen pakai baju crop top. Nah kalau kelebihan BB-nya itu kan nggak bagus, jadi aku menyemangati terus diri sendiri gitu. Dan lihat orang-orang selebgram mungkin yang hidup lifestyle-nya itu bagus, jadi penyemangat. Lihat orang lain sih lebih tepatnya, dan lebih menyemangati lagi diri sendiri gitu. Dan terus menumbuhkan goals yang baru. Misal nih contoh, aku udah turun ya, terus maunya apa nih, ditulis lagi, mau apa dipikirin lagi, alasannya apa, biar tetap BB-nya segitu, badannya kalau bisa jadi tambah bagus gitu. Oke, jadi motivasi atau keinginan itu ngaruh banget ya? Iya betul. Perjalanan diet Coach Nana ini. Oke Coach, nah kita udah tahu lah ya perjalanan Coach Nana dari awal sampai sekarang bisa punya badan yang ideal. Nah pada akhirnya apa sih yang memotivasi Coach Nana akhirnya untuk menjadi seorang personal trainer khususnya bagi wanita gitu? Kalau ditanya, tapi ini singkatnya aja ya. Salah satunya itu aku pengen bantu wanita di luar sana. Misal kayak aku kok nggak turun ya BB-nya, gimana ya cara olahraga, gimana ya, gimana biar lebih semangat, gimana biar bangkit lagi hidup sehatnya, lebih ke itu membantu sesama wanita biar lebih percaya diri, yakin kalau dirinya tuh bisa lebih dari itu, terus bangkitlah pokoknya, mungkin lagi sedih atau gimana. Oke, sebelum Coach Nana masuk ke dunia personal trainer sendiri nih, ada nggak sih Coach syarat khusus atau pelatihan yang harus Coach Nana ikutin? Ada trainingnya, jadi kemarin juga sempat ikut yang Rai Institute itu Februari di Jogja. Itu sejenis pelatihan? Iya, pelatihan. Kayak kita kan udah jadi PT, nah pasti kan ada ilmu-ilmu update yang tiap tahun kan dunia gym itu ada ilmu update-nya gitu. Oke, jadi lumayan panjang ya sebelum jadi personal trainer ini. Nah, menurut Coach Nana nih sebagai seorang personal trainer, seberapa penting sih kegunaan olahraga, terutama gym atau fitness ini bagi wanita, Coach?
Oke, jadi kita tiap bulan itu kan haid ya. Haid itu kan membuang semua kotoran dan ada juga yang nggak kotor kan dibuang, hormon-hormon dan lain-lain yang kita butuhkan. Nah itu menambahnya dengan menambah massa otot. Nah massa otot, biar massa otot itu naik gimana sih? Awalnya latihan beban dulu, karena sekarang itu lagi viral namanya sarkopenia. Jadi penurunan massa otot tiap tahun itu di umur 25 tahun up. Jadi sebelum umur 25 tahun harus siap-siap biar massa ototnya enggak turun terus. Persiapan untuk umur 40 tahun itu lebih fit, bugar gitu Kak. Oke, kira-kira kalau untuk gym ini tuh bagusnya dimulai dari umur berapa sih Coach, dan mungkin maksimal dilakukan oleh usia-usia berapa gitu? Minimal itu sebenarnya 15 tahun boleh, sesuai kebutuhan. Nah, biasanya kan ada yang atlet atau yang punya cases atau gejala apa yang dia punya gitu. Sama maksimalnya itu kalau nggak ada maksimal ya sebenarnya. Tapi kan dilihat dulu gejalanya tadi nih, misal nih umur 70 tahun mau nge-gym, pastikan gerak tubuhnya itu udah nggak maksimal kayak umur 20 tahun ya. Jadi emang harus pelan-pelan dan disarankan untuk mengambil personal trainer, jasa personal trainer gitu. Oh wow, jadi dari segala usia pun bisa ya mulai nge-gym ini. Nah, kira-kira nih Coach, buat orang-orang yang pertama mau masuk ke dunia gym, pengen coba-coba, baik itu mereka mau diet atau sekedar mau bikin badan yang bugar, itu kira-kira yang harus diperhatikan apa sih Coach? Yang pertama itu jangan malu, karena banyak banget apalagi cewek itu yang malu datang ke gym, nggak ada teman gitu. Nggak apa-apa, datang aja sendiri karena staff di gym itu semuanya ramah. Semua gym ya nggak terkecuali pasti menyambut kalian dengan happy, dengan ya rasa yang senang karena punya member baru yang akan memulai ceritanya gitu. Terus yang kira-kira yang perlu dipersiapkan mungkin dari segi pakaian atau dan lain-lain gitu Coach? Pakaiannya cuman pakaian olahraga yang biasa, tapi kalau mau lebih semangat ya mungkin outfit yang kalian suka warnanya gitu, sepatu yang nyaman, kalau disarankan solnya flat, jadi jangan sepatu running biar keseimbangannya lebih terjaga. Sama tumbler lucu-lucu yang kalian punya itu juga bisa dibawa. Oke, ada lagi nih Coach. Kira-kira gimana sih sosok Coach Nana ini sebagai personal trainer ini mendampingi para member-membernya untuk berproses gitu Coach? Apakah ada cara jitu mungkin gitu Coach? Yang paling penting harus sabar, harus tetap ya tersenyum gitu sih, semangatin terus gitu. Tapi mungkin kalau Coach Nana sendiri ada kayak target khusus nggak buat para member-membernya ini? Ada. Nah, contoh misal mau turun berat badan, pasti aku tekankan banget makannya apa nih hari ini, terus kemarin makan apa, seminggu ini makan apa. Jadi nanti kita cek terus gimana nih progresnya. Oke, jadi dari coachnya sendiri juga tetap memantau langsung ya, betul, si member-membernya ya, dan memastikan goalsnya itu tercapai. Oke. Ada nggak sih Coach member-member Coach Nana mungkin yang hampir menyerah bahkan pas latihan tuh mungkin nangis gitu? Ada yang misal mau pingsan juga ada. Nah tapi itu ya emang harus mencapai itu dulu biar lebih semangat. Nanti jadi pengalaman gimana nih kok aku bisa kayak gini ya, nanti solusinya apa gitu. Yang penting kitanya jangan tegang sih, jangan ikut panik gitulah. Jadi kita harus belajar dari pengalaman ya. Betul. Oke, wah seru banget ya Coach Nana. Dari awal tadi udah dengar kisah perjalanan Coach Nana dari yang mungkin berat badannya kurang ideal sampai sekarang mempunyai badan yang fit dan jadi sosok personal trainer. Nah, mungkin terakhir nih Coach Nana buat closing statement, apa kira-kira ada nggak pesan penutup
Coach Nana buat semua wanita nih yang kira-kira sedang nonton, yang mereka tuh mungkin rasa lagi nggak percaya diri sama tubuhnya, berat badannya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan, Coach? Saran aku mulai latihan beban atau mulai olahraga apapun itu, tapi tambahkan dengan latihan beban, karena semua wanita itu butuh latihan beban untuk menaikkan massa otot, karena olahraga apapun itu memproduksi hormon endorfin yang bikin bahagia. Kalau kalian lagi sedih, lagi stres skripsi mungkin, stres UAS dan lain-lain, olahraga. Jadi lampiaskan ke olahraga emosi-emosinya itu. Dan wanita itu semuanya cantik, yang bodinya seperti apa, seperti ya yang semuanya itu kan macem-macem ya, semua itu cantik. Jadi kita harus percaya diri dan harus pede foto di kaca atau dimanapun. Oke, wah banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga nanti teman-teman yang nonton juga bisa menjadi sosok Coach Nana yang selalu semangat, bisa menebarkan kebahagiaan lah buat orang lain juga. Mungkin itu ya, sekian dari kami, dari saya khususnya. Kami akhiri semuanya. Bye-bye. Kisah Coach Nana hari ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak pernah datang dari zona nyaman. Ia mengajarkan kita untuk meninggalkan rasa takut dan berani mengambil langkah pertama, walaupun sesulit apapun itu. Bukankah semua perjuangan itu layak dilakukan, terutama jika itu demi kesehatan kita, demi masa depan yang lebih bugar, dan demi senyum orang-orang yang kita cintai. Jangan menunggu esok untuk menjadi versi terbaikmu. Mulailah hari ini, mulai dari hal kecil, dan mulailah dengan berani. Karena setiap usaha untuk hidup lebih sehat adalah investasi terbaik yang pernah kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Sampai jumpa di langkah perubahanmu selanjutnya.